habaib yang mana di kitab Riyadul Jannah Asy-Syaikh Yusuf An-Nabhani, salah satu guru Mbah Hasim, mengatakan Sadah Ba'alawi, para habaib sekarang yang kita kenal itu ada Habib Lutfi bin Yahya, ada Habib Syekh Asegaf Solo, dan para habaib yang lain yang sering juga alhamdulillah datang di daerah kita. Itu semua nasabnya ujungnya ke Imam Ubaidillah. Imam Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir itu oleh Syekh Yusuf An-Nabhani, guru daripada Mbah Hasim, oleh As-Sakhawi, seorang imam besar di kitabnya, oleh Az-Zabidi, Syekh Murtada Az-Zabidi, pengarang Syarah Ihya. Beliau semuanya mengakui mereka semua adalah jelas keturunannya Rasulullah SAW. Tapi ada orang zaman sekarang sok paling ilmiah, paling benar sedunia, mengatakan mereka bukan keturunan Nabi SAW. Buat pendapat sendiri tanpa dasar kitab kuning. Nah, kita ini kan kaum santri, terutama Ahlussunnah wal Jamaah, niku kan diajari percaya dengan kitab kuning para ulama. Enggak harus kitabnya sezaman, enggak harus. Pokoknya kitab ini yang ngarang ulama, yang benar-benar ulama. Oh, ini kitabnya siapa? Oh, kitabnya Imam Jalalain. Oh, Imam Jalalain orang soleh wali, udah percaya pasti benar, tidak mungkin hoax kitabnya. Oh, ini kitabnya siapa? Kitabnya As-Sakhawi. Oh, As-Sakhawi itu wali, orang soleh, alim besar. Oh, pasti benar kitabnya, nggak mungkin bohong. Oh, ini kitabnya siapa? Ibnu Hajar. Oh, Ibnu Hajar, waduh, wali besar, orang soleh, alim di zamannya, diakui semua ulama. Kitabnya pasti benar, pasti berdasar data, pasti ada dalilnya. Walaupun saya nggak tahu dalilnya, sambungannya kemana, tapi kitab ini pasti benar karena yang nulis Ibnu Hajar. Kan begitu harusnya. Kita kan diajari begitu, untuk fanatik percaya sama para ulama maksudnya. Nah, sekarang di zaman akhir ini kadang-kadang kepercayaan terhadap para ulama ini pengen diragukan, dijadikan ragu maksudnya. Ben gak percaya mbak ulama, percaya sama ilmu-ilmu modern. Ayo tes DNA. Ya, tes DNA itu yang buat orang kafir, rumusannya yang buat orang kafir. Lah kok mau dipakai untuk menentukan ini keturunan Nabi atau tidak pakai tes DNA? Ini adalah ilmu modern. Ilmu modern itu ada penemunya, ada rumusnya. Kitab kuning ini juga rumusan-rumusan, saringan-saringan dari ilmu-ilmu sebelumnya. Lebih percaya mana? Ya lebih percaya para ulama daripada ilmu-ilmu yang enggak jelas. Mosok masalah nasabnya Rasulullah ditentukan dengan tes DNA. DNA ini yang buat orang-orang luar yang nggak tahu Islam, nggak pernah sujud sekalipun, dan kita nggak percaya sama ulama yang sudah nulis di kitab kuningnya, yang mereka wali, mereka orang soleh. Ajib, aneh ini zaman akhir. Karena itu ini termasuk kerancuan di zaman akhir ini. Tujuannya apa? Biar pecah ini umat Islam. Jadi sebetulnya perbedaan pendapat yang monggo, kamu ikuti dia, percaya dia, habaib bukan keturunan Nabi, silakan, nanti bertanggung jawab sendiri. Tapi kami ikut kitab-kitab kuning para ulama, hormati yang ikut, jangan malah caci sana caci sini. Apalagi ini ada yang pengen ngusir habaib itu imigran Yaman, kita usir semua ke Yaman, ngajarkan benci Yaman. Na'udzubillah min dzalik. Nabi cinta sama Yaman, Tohal Yamani, Nabi itu adalah Toha Al-Yamani. Ini tapi di zaman akhir ada yang seperti itu, Pak. Belum lagi dalilnya, kalau nggak ada hadis sahih berarti itu adalah bid'ah. Walaupun Imam Syafi'i dilawan. Usolli fardhu subhi, usolli nawaitu itu nggak ada di hadis sahih. Itu berarti sesuatu yang bid'ah. Ini menurut sebagian golongan kan begitu. Kenapa? Karena nggak ada hadis sahihnya. Coba sebutkan hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, atau hadis yang lain, kitab-kitab hadis itu ada enggak? Kanan Nabi idza shalla qala usolli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Ada enggak hadis yang berbunyi seperti itu? Ya enggak ada, Pak. Hadis sahihnya enggak ada. Itu adalah rumusan dari Imam Syafi'i yang hafal ribuan jutaan hadis. Rumusan dari Imam Syafi'i, kita percaya Imam Syafi'i nggak mungkin ngawur. Beliau mengatakan itu sunnah, kita belum tahu mana hadisnya, nggak ketemu. Oh, berarti itu nggak bisa disebut sunnah. Imam Syafi'i dilawan sama imam-imam zaman sekarang yang nggak jelas. Sekolahnya hafalnya paling hafal Quran, hafal orang, hadis juga berapa hafal. Imam Syafi'i dilawan, kenapa? Karena nggak ada hadis sahihnya. Imam Syafi'i mengatakan sunnah, hadis sahihnya nggak ada. Kita itu kan ngikuti Quran, ngikuti hadis. Jadi sebetulnya bukan diajak ngikuti Quran, ngikuti hadis, kita disuruh ngikuti pemahamannya dia. Dia memahami Quran, memahami hadis.
oh nggak ada ini berarti nggak boleh. Sedangkan Imam Syafi'i memahami itu boleh dan sunnah. Usolli fardhu subhi nawaitul wudu'a, itu semuanya sunnah kata beliau. Walaupun kita belum bisa menggali mana hadisnya, belum ketemu, tapi Imam Syafi'i sudah mengatakan, ahlinya sudah mengatakan, udah ikut ahli selamat ya, daripada ikut orang yang nggak ahli, yang nggak jelas. Nah, karena itu ini adalah sifat-sifat orang munafik. Mereka itu menimbulkan kerancuan, keraguan di tengah-tengah kaum muslimin agar ragu, bahkan tidak percaya terhadap para imam, tidak percaya terhadap para ulama. Alhamdulillah min dzalik.